menyampaikan sesuatu yang menjadi kendala bagi masyarakat umum, itu hukumnya dalam Islam, dalam agama-agama samawi yang Tuhan pernah turunkan kepada segenap umat manusia sepanjang sejarah, itu adalah hal yang wajib. Itu hal yang wajib. Ada satu pesan ilahi dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 78-79, di mana Tuhan pernah mengutuk masyarakat zaman dahulu kala melalui lisannya Nabi Daud dan Nabiullah Isa putra Maryam. Karena masyarakat pada zaman itu melakukan kejahatan yang berlebihan. Dan salah satu faktor yang membuat mereka dikutuk itu adalah karena mereka tidak mau mencegah kejahatan itu. Kejahatan yang mereka telah lakukan itu mereka biarkan dan mereka menjadi penonton. Nah, kalau tidak salah ayatnya seperti ini. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat masyarakat di zaman dahulu, di zaman Bani Israel, melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Itu diakibatkan mereka asau, berbuat kejahatan, wa kanu ya'tadun, dan kejahatan itu berlebihan. Manusia tidak bisa lepas dari kesalahan, karena manusia itu dalam sebuah hadis adalah mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya lupa dan salah, tempatnya salah dan lupa. Tapi tidak boleh berlebihan. Ketika dia berlebihan, maka masyarakat sekitarnya harus mencegah. Karena ketika tidak dicegah, maka akan merugikan orang banyak. Segala perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang banyak, itu harus dicegah. Ya, terutama kalau itu merugikan orang banyak. Nah, di ayat yang ke-79 surat Al-Ma'idah itu, Allah mengatakan, Kanu layatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka juga tidak mencegah kejahatan yang telah mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Benar-benar menjijikkan perbuatan itu. Jadi membiarkan sebuah kejahatan itu, membiarkan sebuah kemungkaran, sebuah penindasan terjadi di hadapan mata kita, bahkan kita juga menjadi korbannya. Kalau itu dibiarkan, maka itu akan mengundang laknat Tuhan. Memang Tuhan tidak langsung melaknat, tapi laknat itu terjadi melalui lisannya orang-orang saleh di tempat itu. Jadi kalau ada orang-orang saleh di tempat itu yang mengutuk masyarakat di tempat itu bisa terjadi. Apa yang terjadi di masa lalu, di zaman para nabi, tidak menutup kemungkinan terjadi di masa-masa sebelumnya. Jadi Al-Quran itu menyampaikan bahasa itu sifatnya simbolis. Artinya, kalau dia menyebut nama Fir'aun, berarti Fir'aun itu ada di sebuah tempat, ada disebut di mana-mana, di segala zaman. Kalau dia menyebut seorang nabi yang berjuang, maka ada pejuang di mana-mana, ada martir, ada mujahid, ada orang-orang yang mau berkorban di sepanjang zaman, tidak peduli apa agamanya. Bahkan agama yang benar adalah agama yang berjuang untuk kemaslahatan hidup umat manusia, walaupun tidak berwajah seperti agamawan yang sebagaimana kita saksikan setiap hari. Karena terkadang juga ada orang yang wajahnya agamawan, tapi dia bekerjasama dengan penguasa yang zalim itu. Banyak terjadi. Sepanjang sejarah juga ada nama Bal'am di zaman Fir'aun. Ada namanya pengusaha-pengusaha elit yang bernama Qarun. Itu simbol-simbol yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada di setiap zaman. Sebagai pemuda yang ingin memperjuangkan Taliabo ke arah yang lebih baik, ya pasti kita akan berkorban dan berteriak melihat kenyataan itu. Itu ciri-ciri para nabi. Para nabi itu bukan saja orang yang mendapatkan wahyu, tapi orang soleh yang berjuang demi kemaslahatan hidup umat manusia, itu sama dengan para nabi, membawa misi kenabian. Makanya jumlah para nabi itu sulit diprediksi. Nabi itu kan artinya pembawa berita, pembawa kabar. Orang kalau tidak mau bawa kabar bukan nabi dia. Kalau semuanya diam, pasif, ya apa bedanya manusia dengan pohon? Kalau pasif, ya nabi adalah orang yang memberikan kabar baik dan kabar buruk. Seperti itu. Manusia yang memberikan kabar baik dan kabar buruk tentang kondisi kehidupan umat manusia,
itu adalah pelaksana tugas kenabian. Ya, jadi sebagai pemuda kita harus gayung bersambut dalam menyelesaikan kondisi-kondisi di daerah kita secara khusus maupun bangsa kita secara umum, negara. Karena ke depan ini, di beberapa bulan ke depan kita menghadapi pesta demokrasi pemilihan presiden. Pemilihan presiden. Ya, kita tidak perlu menyebut nama presiden yang kita inginkan. Tapi gagasan-gagasan yang ada pada mereka, para calon itu, ya itu perlu kita diskusikan tentang bagaimana pemberantasan kemungkaran yang namanya korupsi ini. Ya, Kak. Siapakah capres yang benar-benar ingin memberantas korupsi? Ya kan? Nah, saya lebih cenderung kepada pribadi yang benar-benar mau mengadakan pemberantasan korupsi dengan menggunakan 3 hal. 1, pembuktian terbalik. Jadi total asetnya si pejabat itu harus diperlihatkan. Iya, betul-betul diperlihatkan. Dan kalau dia sembunyikan harus itu harus disanksi kalau dia sembunyikan, kalau dia punya aset yang disembunyikan. Nah, kedua, kalau ternyata dia tidak bisa membuktikan dengan jalur, dengan cara yang benar bahwa ternyata dia mendapatkan harta dengan cara yang benar, ada harta yang diperoleh dengan cara-cara korupsi, maka konsekuensinya harus hukuman mati. Ya, saya setuju kalau ada capres yang hukum mati semua koruptor dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jangan ada sisa, kasih rata. Iya, negeri kita, Indonesia, adalah sebuah negara yang lahir dengan perjuangan berdarah. Banyak leluhur bangsa ini yang mati, terbantai, terpanggang, dirampok, diperkosa nenek moyang bangsa Indonesia demi sebuah kemerdekaan. Dan setelah Indonesia merdeka, ada oknum-oknum yang mengambil manfaat dari kemerdekaan itu, memperkaya dirinya dan membiarkan anak cucu para pejuang itu hidup dalam penderitaan. Ini tidak bisa ditoleransi. Di zaman perjuangan, para pengkhianat itu dibantai, dibunuh, Pak, dihukum mati. Kenapa setelah kita merdeka ada oknum-oknum yang tepuk dada bahwa saya punya jasa ini, padahal dia digaji. Mengaku dia berjasa di sini. Kalau dia seorang pejabat, dia kan digaji. Semua kerjanya itu ada tugas. Tidak ada jasa, Pak. Tidak ada jasa. Dia jadi dibayar. Dia dibayar per bulan. Bahkan dia ada tunjangan, ada uang perjalanan, ada segala rupa macam, ada uang rumah tangga, ada rutin kantor, dan lain sebagainya. Miliaran uang habis untuk hal itu lagi. Sementara rakyat hanya bisa membayar pajak dan merasakan penderitaan dari ulah mereka para koruptor itu. Makanya koruptor harus dihukum mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, seluruh aset koruptor itu wajib dirampas. Dimiskinkan. Karena koruptor itu, Pak, sekarang dia sengaja korupsi. Sengaja dia korupsi. Dia ambil, pokoknya dia manfaatkan, dia ambil uang sebanyak mungkin, dia sembunyi terserah di mana dia mau. Ya. Apa yang dia inginkan dari tindakan itu? Kalau suatu saat dia ditemukan, dia kan dipenjara. Andai kata dia ditemukan, dia dipenjara. Tapi untuk supaya dia jangan ditemukan, dia menggunakan berbagai macam cara. Termasuk membayar para penegak hukum. Termasuk menggunakan pengacara-pengacara mahal di persidangan. Ya. Kalau ternyata dia dipenjara, ya kan, maka total aset itu jadi milik dia. Karena sudah dibayar dengan penjara tadi. Maka seluruh hasil perampokan, hasil korupsi itu mutlak jadi miliknya, Pak. Karena kita tidak punya undang-undang perampasan aset. Makanya kita harus mendukung capres yang benar-benar mau merampas itu. Entah dia mendesak DPR membuat undang-undang, ataukah dia mengeluarkan perpu. Atau apa namanya. Ya, supaya ada legalitas hukum untuk memberantas koruptor dengan menggunakan 3 cara tadi, yaitu pembuktian terbalik, hukuman mati, dan perampasan aset. Saya tidak perlu sebut siapa kandidatnya seperti itu, tapi kalau ada di antara calon presiden itu yang kita dukung.